Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman wartawan. Pagi hari ini kita akan bincang-bincang, sharing dan juga membedah. Ini satu topik kajian yang saat ini baru aktual di masyarakat dan juga sudah ditulis, disiarkan oleh teman-teman semua soal antraks. Yang terakhir mungkin antraks di Gunung Kidul. Ini berulang di beberapa kasus, tahun berapa sempat ada, kemudian muncul lagi. Nah ini kita akan hadirkan pakar-pakar dari UGM sudah hadir bersama kita pagi hari ini, nanti akan memberikan pandangan, paparan dan juga mungkin juga saran-saran ke depan untuk kasus antraks ini. Sudah hadir, saya urutkan dari paling barat, ini beliau adalah Profesor Dr. Hewan Agnesia Endang Trihastuti Wahyuni MSI, leres Bu, dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Kemudian di tengahnya yang paling muda, paling muda ya Pak Nanung, Dr. Citra Indriani MPH dari Kedokteran Tropis FKKMK UGM. Kemudian yang beliau sudah tidak asing di hadapan teman-teman, Pak Nanung Danardono SPT MSc PhD dari Fakultas Peternakan UGM. Nanti para pakar ini akan memberikan gambaran dari sudut pandang keahlian, kepakaran beliau masing-masing. Nanti teman-teman tentu saja mengalir saja, nanti setelah beliau paparan selesai semua akan dilanjutkan dengan tanya jawab seputar topik ini. Baik, kita mulai nanti berurutan saja. Ibu Yuni, Prof. Aed nanti memberikan pandangan dari sisi kedokteran hewan, kemudian dilanjutkan dengan Bu Citra Indriani dan terakhir sebagai penutup pamungkas nanti Pak Nanung. Dipersilakan Prof. Aed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sehat. Karena kalau tidak sehat kita juga belum tentu bisa berkumpul di sini dan utamakan kesehatan. Dan ini bicara tentang antraks, gitu ya. Sebetulnya antraks ini itu bukan hal yang baru. Dan tidak hanya di Indonesia ada penyakit antraks. Jadi di benua negara lain itu juga ada. Nah, sebenarnya kapan Indonesia itu kena antraks? Itu dilaporkan sejak tahun 1844. Itu pertama kali Indonesia ada kasus antraks. Waktu itu kejadiannya di Teluk Betung, Lampung. Dan yang mati adalah kerbau. Kemudian antraks itu sebetulnya apa, gitu ya? Nah, antraks itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri, ya, diingat. Karena penyebab penyakit itu ada bakteri, ada virus, ada jamur, ada parasit. Jadi jangan sampai salah menyebut. Biasanya maaf ditulis di ini medsos disampaikan atau ditulis itu virus antraks dan itu harus digarisbawahi. Karena karakter virus dan bakteri itu sangat berbeda. Jadi penyakit antraks itu disebabkan oleh bakteri. Lebih jelas lagi nanti bakterinya itu ada bakteri gram positif. Nanti di karakter bakteri akan saya jelaskan. Nah, Bacillus anthracis itu menjadi penyebab penyakit antraks ini. Antraks ini menyerang terutama pada hewan itu kelompok herbivora. Namun demikian, bakteri ini juga menyerang pada manusia sehingga disebut sebagai penyakit zoonosis. Dan akibatnya fatal karena sampai menimbulkan kematian baik di hewan maupun manusianya. Nah, kenapa di Gunung Kidul sebetulnya ini kan bukan kasus yang pertama. Sudah yang berulang, hanya mungkin sekarang kasusnya lebih heboh karena ada orang yang terserang dan meninggal. Apakah ini di Indonesia yang pertama kali? Tidak, sebetulnya sudah kejadian antraks itu sudah sejak tahun 1844 itu terus menerus dan makin lama wilayah di Indonesia yang terserang antraks itu makin banyak, makin meluas. Ada yang segera bisa tertangani seperti contohnya dulu Kabupaten Sleman itu pernah, namun demikian kemudian tertangani dan sampai sekarang
alhamdulillah tidak pernah muncul lagi. Nah nanti timbul pertanyaan, kenapa kok Sleman bisa? Kenapa kemarin Kulon Progo juga kejadian kasus ya? Nah ini memang antraks itu penyakit yang tidak mudah untuk ditangani atau dibebaskan. Karena satu hal, Bacillus anthracis sebagai penyebab, dia untuk mempertahankan dirinya, dia menghasilkan yang namanya spora. Spora antraks ini yang akan sulit ditangani karena spora antraks ini dia tahan di tanah sampai puluhan tahun. Sehingga waktu saya kuliah dulu, antraks itu identik penyakit tanah karena penyebabnya itu ada di tanah. Nah, spora sendiri itu dorman. Artinya dia kalau tidak ada tempat untuk hidup berkembang biak, dia ya nyaman saja di tanah sampai puluhan tahun. Begitu. Nah, bagaimana antraks ini bisa ke hewan? Gitu ya. Nah, spora yang sudah tersebar tadi, yang sudah lama mungkin juga kalau ada hewan, apakah itu sapi, kambing, domba, makan rumput, di mana rumput itu nempel spora, nah kemudian dimakan, begitu masuk ke jaringan tubuh manusia ataupun hewan, akan berkembang biak menjadi sel vegetatif, membelah cepat, kemudian dia menghasilkan. Di antraks itu ada dua hal yang penting, ada dua faktor virulensi yang ada di plasmid, ini kalau yang belajar tentang bakteri ya. Yang satu itu yang menstimulir terbentuknya toksin, yang satu membentuk kapsul. Nah kapsul itu apa? Itu bagian dari bakteri juga, gunanya untuk mempertahankan diri, sulit untuk difagosit ya, kalau ilmu ininya akan difagosit. Sehingga kalau ada hewan, nanti yang di manusia akan inikan oleh Dokter Citra, yang di hewan yang memakan itu, memakan rumput yang ada sporanya, itu bisa langsung, ini ada tipikal kejadian antraks, dilihat dari kasusnya, itu ada yang namanya perakut, cepat sekali. Ada yang akut, ada yang kronis, pelan. Nah ini semua tergantung dengan kondisi si hewan, jumlah spora yang masuk tadi, ya kondisi si hewan, kalau hewannya mungkin kondisinya pas fit, kuat, dan suatu ketika pernah dapat challenge atau tantangan dan dia sudah terbentuk antibody, mungkin pas makan itu masih bisa terhandle. Tetapi kalau tidak, dengan kondisi yang kurang bagus, nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, spora tadi akan ke jaringan, akan membelah cepat, dan itu yang mengakibatkan sampai terjadi kematian. Begitu ya. Nah, sebetulnya Bacillus anthracis itu bagaimana sih bakterinya? Gitu ya. Sebetulnya Bacillus anthracis ini karakter bakterinya, dia tahan, dia mati pada suhu pemanasan sampai 52 derajat, itu sekitar 15 menit sudah mati. Artinya kalau makan daging yang kebetulan sudah dimasak, secara logika masak kan biasanya lebih dari 52 derajat, ya loh? Kecuali mungkin ada peringatan yang suka kambing sate setengah mateng, itu memang menjadi salah satu perhatian. Nah, sebetulnya si karakter bakterinya ini dia tahan sampai suhu sekian itu 15 menit sudah mati, dan dia sensitif terhadap desinfektan bakterinya, gitu ya. Kemudian juga dia sensitif terhadap antibiotik. Sehingga sebetulnya kalau ada kasus antraks yang masih tertangani, disuntik dengan antibiotik penisilin, itu masih memungkinkan sapinya tetap bisa sehat dan hidup lagi dan sehat lagi begitu. Kemudian tadi setelah tadi apa ya, maaf kok blank jadinya tadi,
pengobatan ya. Nah, itu pada sapi. Pada karakter bakteri ya tadi ya. Nah, yang menjadi masalah sebetulnya bakterinya tidak, adalah tadi spora yang saya terangkan di depan tadi, di mana spora yang mempunyai sifat dia tahan dengan panas yang tinggi, dia tahan dengan beberapa desinfektan, gitu ya. Memang bisa ditangani spora itu dengan pemanasan yang tinggi dengan waktu sekian, itu sporanya bisa mati. Tetapi itu memungkinkan kalau di suatu laboratorium, begitu ya. Kalau di lapangan, bagaimana kita tahu spora ada di mana saja? Tidak, gitu kan? Nah, ini yang menjadi masalah. Spora ada di tanah, tahan bertahun-tahun, dan spora itu begitu kecilnya, sehingga mudah terbawa angin kemana-kemana. Sehingga kalau kejadian misalnya di atas pegunungan, bisa saja nanti ke bawah dengan ikut aliran air. Begitu. Nah, pertanyaannya, selain sapi, ada juga kambing ya, kemudian juga ada domba, juga ada kuda, ada sapi yang bisa terserang antraks. Bahkan ada dilaporkan itu ada rusa itu juga bisa terkena antraks. Tapi utamanya adalah herbivora dari sapi, kambing, domba, utamanya itu, dan juga kerbau. Itu ya. Nah, memunculkan gejala klinis seperti apa sebetulnya kalau antraks ini pada hewan? Pada sapi yang perakut, yang kejadiannya cepat sekali, kadang tidak menunjukkan gejala. Jadi sapi sehat pada kondisi sedang makan, tiba-tiba dia dalam 7 menit bisa jatuh dan mati. Itu pernah saya lihat sendiri. Jadi kondisi yang perakut itu sampai tidak menunjukkan gejala, mati, jatuh, kemudian sebelum jatuh biasanya bentur-benturkan kepalanya ini ke dinding, mati. Kemudian yang akut biasanya masih menunjukkan gejala demam tinggi, kemudian tubuhnya itu bergetar, gitu ya. Kemudian kalau dia mati akan menunjukkan mengeluarkan darah dari lubang-lubang alami. Misalnya dari hidung, dari telinga, maupun dari anusnya. Ataupun keluar lewat kencing. Itu. Nah, ada juga yang tadi kronik, itu pelan. Ada kebengkakan di mandibula. Jadi waktu saya dulu mendiagnosa awal, ini bukan antraks, ini ke arahnya ada penyakit yang namanya septisemia episootika ya kalau di kedokteran hewan itu. Bagaimana dengan kambing? Kambing juga berputar-putar, panas tinggi berputar-putar dan membenturkan kepalanya, jatuh, mati, mengeluarkan darah tadi. Itu. Ini hewan-hewan. Kemudian tadi gejalanya sudah. Nah, nanti ada bagaimana menangani hewan yang mati atau didiagnosa antraks. Hukumnya satu, tidak boleh dibuka. Jadi kalau ada kasus antraks disembelih, itu kesalahan fatal. Kenapa? Karena Bacillus anthracis ini sebagian besar bakterinya ada di darah. Bakteri yang ada di darah tidak pernah membentuk spora. Nah, kapan terbentuk spora? Kalau darah itu keluar dari tubuh si hewan, kemudian berinteraksi dengan udara, akan terbentuk spora yang menjadi momok tadi. Karena yang menjadi masalah itu spora antraks ini. Jadi hukumnya tidak boleh dibuka atau bahkan disembelih ya. Artinya apa? Kalau disembelih, mengeluarkan darah, mengeluarkan bakteri yang ada di situ, kemudian terbentuk spora. Artinya ini yang menjadi masalah utama. Dan nanti kalau dikembalikan dengan kasus-kasus mungkin sudah banyak ya info yang di Gunung Kidul, ya mungkin ada yang disembelih gitu ya, kemudian ditangani oleh manusia, nanti bagaimana bisa kemanusiaannya begitu.
dan sampai menimbulkan kematian. Nah, kemudian sebetulnya apakah bisa diobati hewan-hewan yang kena antraks ini? Bisa. Karena Bacillus anthracis ini masih sensitif dengan berbagai antibiotik. Jadi sebetulnya kalau ada kasus kita di lapangan mendiagnosa ini ke arah antraks, kita tangani, kita beri antibiotik, gitu ya, itu masih memungkinkan dan masih bisa. Kemudian untuk pencegahan itu sebetulnya kita dengan vaksinasi ada. Jadi untuk vaksin baik sapi, kambing, domba, kerbau, sampai ke hewan yang lain itu ada vaksinnya. Dan itu perlu diulang nanti setahun 2 kali, jadi tiap 6 bulan. Begitu. Kemudian apalagi ya yang perlu, yang ini kan lagi. Nah, tadi yang penanganan kasus bangkai, kalau ada hewan mati karena antraks, biasanya mungkin juga ada tetesan darah gitu ya. Hindari itu dibawa kemana-mana. Karena dengan membawa kemana-mana darah itu menetes, sama saja ngecer-ecer spora. Padahal itu yang menjadi masalah. Nah, bagaimana penanganan dengan hewan yang mati karena antraks? Yang pertama, membuat lubang 2-3 meter. Kenapa harus segitu? Karena nanti kalau tidak dalam, apalagi nanti tidak disemen, waktu hujan, kena air, wah mengalir, artinya sudah membawa ini kemana-mana. Jadi dibikin lubang 2-3 meter, kemudian dibakar sampai habis. Baru setelah itu ditutup dengan tanah, dan terakhir disemenisasi, dibikin semen, ditutup semen. Kenapa? Karena kalau tidak ditutup semen, tidak diberi tanda, suatu ketika dibongkarlah tanah itu, spora-sporanya masih ada. Dan itu kejadian seperti itu benar-benar ada. Jadi sekarang ini, terima kasih Mas Satria, selamat pagi teman-teman media semuanya. Jadi saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Prof terkait dengan penyakit antraks dari sisi manusianya. Tadi sudah disampaikan juga bahwa antraks itu adalah zoonosis, jadi dari hewan kemudian bisa ditularkan ke manusia. Dan kalau di manusia secara umum ada 4 tipe antraks ya, penyakit antraks ya. Yang pertama adalah antraks kulit. Ini adalah bentuk yang paling sering terjadi. Kemudian yang kedua adalah antraks saluran cerna. Yang ketiga adalah antraks saluran pernafasan, dan yang terakhir adalah yang baru hanya ada 1 laporan di negara lain, itu adalah antraks injeksi. Nah, kemudian bagaimana sih tipe-tipe antraks ini bisa terjadi pada seseorang ya? Kalau antraks kulit karena orang tersebut tadi yang disebutkan oleh Prof, ketika dia menyembelih, darahnya keluar, sejumlah banyak bakteri itu keluar, atau sebagian besar juga ada yang menjadi spora, itu kemudian kontak dengan kulit yang tadi melakukan penyembelihan, kulitnya tidak intak, tidak utuh, dan kemudian atau ada luka, meskipun kecil atau bekas garuan pun bisa, kemudian masuk ke dalam tubuh seseorang tersebut. Di Jogja ini adalah bentuk yang paling sering didapatkan. Nah, yang kedua, yang antraks gastrointestinal ini atau yang saluran cerna ini adalah yang mungkin sulit untuk dikenali secara dini, kecuali orang tersebut memang menyampaikan ada riwayat pernah mengkonsumsi daging yang terkontaminasi. Tapi seseorang kan kadang tidak tahu apakah daging tersebut terkena antrak atau terkontaminasi antrak atau tidak, dan seringkali adalah daging yang tidak dimasak dengan sempurna. Yang bentuk ketiga, bentuk yang saluran pernafasan, ini belum pernah ada catatannya di Indonesia. Pernah ada catatan tetapi di luar negeri, di Amerika, dalam bentuk dulu serbuk spora antraks. Karena itu adalah bentuk
yang dimodifikasi menjadi sangat ringan. Mungkin nanti juga bisa dijelaskan Prof, sebetulnya bakteri antraks ini dari beratnya bakteri itu tuh cukup berat sehingga dia cenderung jatuh ke tanah. Jadi tidak kemudian seperti debu yang ke udara kemudian terhirup sehingga menimbulkan penyakit di saluran nafas. Nah, yang inhalasi atau yang saluran nafas inilah yang di Amerika dilaporkan sebagai bentuk bioterorisme. Nah, yang injeksi memang karena dilaporkan pada mereka yang mempunyai kebiasaan penggunaan obat dengan injeksi ya. Tapi ini kita tidak ada laporannya sementara ini di Indonesia. Jadi itu adalah 4 tipe antrak dan juga cara masuknya antrak ke dalam tubuh seseorang itu akan menyebabkan bentuk antraks yang mana. Kemudian yang kulit ya yang biasanya terjadi itu awalnya terasanya itu gatal. Yang kadang ini orang hanya mengira ini tergigit nyamuk, tidak mengira kalau itu adalah mengalami luka antraks, kemudian berkembang dengan cepat, lukanya menjadi luka antraks dan menghitam, di sekitarnya ada pembengkakan dan pembengkakan ini bisa menjalar ke atas melalui kelenjar getah bening. Jadi kalau misalkan yang terkena di area tangan karena yang digunakan untuk menyembelih area tangan, kemudian terjadi luka di situ, awalnya penting kecil, kemudian bengkak, kemudian menjadi luka. Nah, bengkaknya inilah yang nanti membuat seseorang tersebut merasa kesakitan. Nah, kalau tidak ditangani dengan terapi yang baik, tidak dideteksi secara dini kalau ini adalah kemungkinan terinfeksi bakteri antrak, maka terapi pengobatan antibiotik yang bisa diberikan oleh dokter menjadi terlambat, dan keterlambatan inilah yang bisa menyebabkan fatalitas atau kematian pada kasus antraks. Antraks kulit bisa menjadi kematian juga karena ada keterlambatan. Antraks gastrointestinal atau saluran cerna juga mempunyai potensi untuk menyebabkan kematian. Tetapi kematian ini sebetulnya bisa kita cegah dengan yang pertama adalah deteksi dini, yang kedua adalah mendapatkan perawatan yang dini, perawatan terapi yang sesuai antibiotik. Kemudian fatalitas ini bisa kita cegah. Jadi tidak sampai terjadi kematian. Nah, seberapa lama sih sebetulnya ketika kita terpapar bakteri antraks atau spora antraks itu kemudian muncul gejalanya. Jadi sekitar 2-7 hari. Jadi ketika setelah menyembelih tadi atau membuka begitu ya, atau mengolah daging yang terkontaminasi atau terinfeksi antraks ini, jadi sekitar 2 hari setelahnya kemudian akan timbul yang gejala yang tadi kalau antrak kulit seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian pencegahan sebetulnya tadi sudah disebutkan bahwa antrak ini bisa kita cegah bersama-sama. Vaksinasi pada hewan bisa mencegah antraks pada hewan, kejadian penyakit pada hewan bisa mencegah terjadinya penyakit pada manusia. Tadi berarti yang pertama yang memiliki ternak kemudian bisa memberikan vaksinasinya kepada hewan. Kemudian kalau ada hewan sakit atau mati mendadak segera dilaporkan ke petugas kesehatan hewan. Kemudian poin yang sangat penting tadi adalah tidak menyembelih hewan supaya tadi kalau ini memang terinfeksi antraks dan kemudian bisa menyebabkan kesakitan pada manusia, itu bisa kita cegah. Dan seandainya ada hewan sakit, maka karena kita tidak tahu ini adalah antrak atau tidak, maka yang memiliki hewan-hewan ternak atau akan berkontak sebaiknya menggunakan alat pelindung diri sehingga tidak kontak langsung dengan badan hewan tersebut ya. Kemudian disampaikan tadi bahwa spora antraks itu bisa bertahan puluhan tahun ya. Jadi begitu ada antraks biasanya membutuhkan pengendalian secara terus-menerus. Jadi kuncinya untuk pengendalian adalah ada 2. Yang pertama adalah pengendalian di sisi lingkungan, yang kedua
adalah pengendalian tadi pada hewan, sehingga kemudian penyakit pada manusia bisa tercegah. Pada lingkungan seperti apa? Tadi sudah disampaikan bahwa area yang digunakan untuk penguburan itu tidak boleh digali kembali. Karena tadi spora bisa bertahan, kemudian kalau bisa itu diisolasi atau mungkin diberikan catatan ya bahwa di area ini pernah ada kontaminasi antraks dan kemungkinan ada spora yang bisa bertahan lama. Kemudian untuk konsumsi daging seperti apa? Jadi kalau memang tahu ini adalah daging dari hewan yang sakit, sebaiknya tidak dikonsumsi. Jadi itu adalah mungkin kunci utama supaya kita tidak sakit antraks ya. Dan yang terakhir adalah apabila memiliki gejala, masyarakat memiliki gejala pasca berkontak dengan hewan yang sakit atau pasca menyembelih, silakan untuk langsung datang ke layanan kesehatan. Dokter-dokter saya kira sudah disiapkan oleh dinas-dinas kesehatan untuk mampu mendeteksi dini kasus antraks pada manusia. Saya kira itu yang saya tambahkan, yang saya sampaikan. Saya kembalikan langsung ke Pak. Iya, monggo Pak Nano. Ini sangat penting agar masyarakat tidak lagi mengalami apa yang kemarin sudah dialami. Pertama, saya kira cukup sudah. Jangan sampai lagi ada kasus-kasus lagi, bahkan kemudian sampai orang meninggal. Karena kejadian antraks ini bukan yang pertama. 2016 itu pernah ada koordinasi dari berbagai instansi dan dilaporkan ada 11 provinsi waktu itu, 2016. Nah sekarang hampir semua provinsi di Indonesia sudah kena, hampir semuanya. Nah maka cukup sudah kasus ini dan mari kita bersama-sama menyelesaikan kasus ini sebagaimana kemarin waktu COVID itu kita bareng-bareng kita lawan itu ya. Nah kemudian yang kedua, warning dari pemerintah atau dari akademisi seperti kami dari UGM itu bukan dimaksudkan untuk nakut-nakuti, tapi warning itu untuk memberikan informasi yang jelas bahwa jika memang penyakit ini berbahaya, itu memang berbahaya. Jangan sampai kemudian literasi keliru sehingga kemudian orang menganggap ini sepele. Kalau ada yang meninggal karena COVID atau karena antraks itu benar. Itu matinya benar, meninggalnya beneran, bukan jadi-jadian hanya sebentar, tidak, tapi selamanya. Nah oleh karena itu memang cukup sudah, karena yang namanya bakteri itu sama dengan virus. Mereka tidak punya mata, tidak punya telinga, dan tidak punya hati. Mereka raja tega, siapapun dibabat ya. Tidak mengenal agama, tidak mengenal suku bangsa, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal keturunan siapa, pokoknya kena saja gitu. Dan kalau nggak kuat, risikonya meninggal. Maka ketika warning kita berikan, ibarat kita umumkan ini ada ular kobra lepas di kampung kita, itu apakah untuk nakut-nakuti? Tidak. Tapi agar semuanya waspada, dengan kewaspadaan itu kita bisa terhindar dari risiko yang paling buruk. Ya. Nah oleh karena itu saya kira penyampaian informasi seperti sekarang ini sangat penting dan semoga masyarakat berkenan untuk menyimak, mendengar dan memperhatikan agar jangan sampai lagi ada kasus serupa. Kemudian yang ketiga, kami itu berharap pemerintah bisa menambah keseriusan. Saya kira serius sudah, tapi menambah keseriusan dengan memberikan anggaran yang ditambah begitu ya. Sekarang sudah anggaran sudah dikucurkan, tetapi saya kok kepingin ya ada 2 anggaran lagi yang diposkan ke situ. Pertama, nambah pengadaan mobile incinerator. Jadi tadi Prof. Ayat tadi sudah menyampaikan bahwa SOP hewan yang kena penyakit antraks itu kan harus dikremasi, dibakar menggunakan insinerator. Nah, sampai menjadi abu. Karena sporanya memang awet. Tapi kalau dengan dibakar begitu, ya mudah-mudahan semua sporanya mati. Meskipun info saya peroleh, mohon nanti di double check kebenaran infonya. Saya kok mendengar kabar katanya spora antraks itu sekarang tahan panas dan tahan disinfektan. Nah ini penting ya, karena kalau memang seperti itu,
Maka mestinya ini menjadi tambahan perhatian kita bahwa saya tidak tahu apakah ini mutasi bakteri atau bagaimana, yang jelas ini kalau sudah jadi spora itu memang berbahaya. Ketika masih menjadi daging, saya kira oke lah, dengan pemanasan matang itu mati, itu bakterinya, tapi sporanya tidak. Maka memang hewan yang sakit itu tidak boleh disembelih, apalagi kemudian dibagi-bagikan dagingnya sebelum dipastikan bahwa benar-benar ini sakitnya bukan penyakit zoonosis. Kalau PMK seperti kemarin oke, PMK itu bukan penyakit zoonosis, tidak menular ke manusia. Memang amat sangat menular banget dari hewan ke hewan, tetapi tidak menular ke manusia. Manusia yang makan daging sapi yang kena penyakit mulut dan kuku ataupun penyakit lato-lato yang kemarin rame itu tidak berbahaya. Yang penting dimasak ya. Nah, dimasak matang. Tapi kalau antraks ini beda. Karena oke lah bakterinya mati tapi sporanya bisa jadi tidak mati. Maka memang harus dikremasi, dibakar sampai jadi abu. Nah, mudah-mudahan setelah jadi abu sudah tidak lacak lagi dan tidak bisa berkembang biak dan seterusnya. Kalau masak itu kan hanya suhu 100-150 paling tinggi ya. Tapi kalau dibakar, dikremasi pakai incinerator, suhu di atas 700-800 derajat ya. Itu sudah jadi abu, mudah-mudahan sudah selesai itu. Satu, pengadaan mobile incinerator yang bisa dipindah kemana-mana. Dan di semua wilayah yang memang sudah ada kasus, mestinya ada fasilitas itu. Ya. Kemudian ada yang merawat. Jadi tidak hanya pengadaan alatnya, tapi juga ada yang merawat. Dan itu harus ada anggarannya. Jangan sampai kemudian hanya ada pengadaan alat dan tidak ada anggaran untuk perawat. Seperti tsunami Bawi itu, yang alat untuk memantau tsunami katanya setelah pengadaan terus ditinggal. Ya gitu, ada tsunami beneran, ternyata tidak ada deteksi dini karena alatnya ternyata sudah rusak. Nah, maka mestinya ada anggaran dari pemerintah untuk pengadaan mobile incinerator di semua lokasi yang sudah terdeteksi ada antraks. Yang kedua, dari Prof. Aib dan Bu Dr. Citra sudah sampaikan bahwa karena ini sangat berbahaya, maka ketika dikremasi, ketika alat untuk kremasi tidak ada, maka bisa sebenarnya dengan dibakar dengan, ya ada yang mengatakan pakai kayu bakar 2 ton. Dengan, ya memang harus begitu, tambahi minyak tanah ya, sampai kemudian betul-betul menjadi abu. Nah, kalau itu tidak memungkinkan, maka pilihan ketiga adalah dikubur. Tadi disampaikan dikubur minimal 2 atau 3 meter, kemudian digelundungke begitu, kemudian tanah di atas, tanah di bawah bangkai tadi dikerok ya. Karena Bu Dr. Citra sudah sampaikan bahwa bakteri dan sporanya ini kan berat itu ya, maka dia akan tinggal di tanah. Maka tanah itu dikerok, kemudian ikut dikubur, kemudian disemen, gitu, disemen. Dan sangat penting anggaran pemerintah tidak hanya pengadaan mobile incinerator, tapi juga membeli tanah itu. Karena kalau tidak dibeli, hanya diberi pengumuman, hanya diberi polis lain begitu, polis lain kena cuaca yang hujan panas sudah rusak. Tapi kalau kemudian dibeli oleh pemerintah, mungkin beli untung gitu ya. Jadi ini penting tidak hanya membeli tanah jalan tol, tapi juga tanah bekas penguburan, apa ya, pemendeman, dipendem itu loh Pak, apa namanya. Jadi ini bangkainya dikubur, kemudian disemen dan tidak boleh tanah itu diolah sampai kapanpun. Karena di Afrika ini ada penelitian terbaru, di Afrika itu sporanya tahan 250 tahun. Bukan 25 tahun, bukan, tapi 250 tahun. Nah, dari mana kok bisa mengetahui apakah memang ada peneliti yang usianya sampai 250 tahun? Tidak begitu. Tetapi kan ada di catatan sejarah bahwa dulu di sini pernah ada kejadian dan terulang lagi setelah 250 tahun. Nah, maka karena sporanya awet, maka tidak ada pilihan, pemerintah mungkin harus membeli tanah itu, kemudian dibuat pagar tinggi gitu ya, diberi pengumuman yang jelas, ini daerah berbahaya, bekas antraks, tidak boleh tanah diolah dan seterusnya. Gitu. Dan tidak boleh ada apa ya, ondong, munggah midun, nggak boleh. Nah, kemudian yang keempat, kami di Juleha, Juru Sembelih Halal itu ada SOP.
ketika akan menyembelih hewan itu harus memastikan, jadi ada 3 langkah. Pertama, memastikan pemeriksaan antemortem, apakah hewannya itu sehat apa tidak. Kalau sehat, oke, lanjutkan disembelih. Yang kedua, kalau sakit, stop. Tidak boleh disembelih, tapi dicek dulu hewannya itu kenapa. Sakitnya penyakit yang zoonosis yang menular atau yang non-zoonosis yang tidak menular. Nah, kalau penyakitnya zoonosis, maka yang ketiga, cancel. Tidak boleh disembelih, tapi diisolasi, kemudian dikarantina, dan dokter hewan yang menangani. Kemudian yang kelima, ini penting, tentu kita mengetahui kejadian di Gunung Kidul itu berulang karena ada kebiasaan berandu. Dulu awal-awal kasus ini kan ada di Karangmojo, di Ponjong, di desa Gombang awal itu ya. Sampai kemudian 12 orang meninggal, 12 orang sakit, kemudian 1 orang meninggal. Nah, berandu itu apa? Berandu itu adalah kalau ada warga masyarakat punya ternak yang mati mendadak, yang mati ternaknya bukan warganya. Nah, kemudian dagingnya itu dibagi-bagi ke tetangga. Padahal itu daging bangkai. Nah, kemarin menyebar berita katanya di kejadian yang baru kemarin di Semanu itu, di Dusun Jati itu katanya ada 6 sapi dan 6 kambing yang mati, kemudian dikubur. Kemudian ada isu katanya warga menggali kubur, dagingnya dimakan. Nah, sudah ada klarifikasi dari Kadus setempat, Pak Julianus Sugeng, yang mengatakan bahwa tidak begitu. Ada 1 sapi yang belum dikubur. Kemudian ada yang warga masyarakat urunan untuk membeli itu, mengganti istilahnya, bukan membeli, tapi mengganti. Karena mesake, ada masyarakat kehilangan sapi mati itu kan mesake, maka kemudian sapi bangkainya dibeli dengan urunan dari masyarakat, terus dagingnya didum-dum. Koreksi, saya kira bukan disembelih ya, karena sapi bangkai itu apa disembelih, nggak ada gunanya. Mungkin bukan disembelih, tapi langsung dipotong-potong, dibagi, dan tidak ada pengeletan itu kan nggak ada. Tapi langsung dibagi-bagi, dimakan. Dan akhirnya 85 orang kan positif itu ya. Yang kemudian ada yang meninggal juga. Nah, maka oleh karena itu, mohon dengan sangat, cukup ini yang terakhir. Dan kebiasaan berandu itu tolong jangan diulang lagi selamanya. Jadi ketika ada yang mati mendadak, hewannya jangan kemudian diberandu, diganti, dibeli, kemudian dibagi-bagikan dagingnya, jangan lagi begitu. Itu kan membagikan penyakit tuh ya. Nah, qadarullah yang meninggal, matinya hewan karena penyakit antraks, yang itu penyakit yang sangat menular. Maka sekali lagi mohon dengan sangat, kebiasaan berandu itu selamanya mohon dihentikan. Dan bagi warga masyarakat di Gunung Kidul dan sekitarnya mohon saling mengingatkan, karena risiko ini bisa kena semuanya. Dan kalau kita tidak peduli, kemudian nyebar di sekitar kita, maka risiko juga bisa kena ke kita. Nah, oleh karena itu sekali lagi kebiasaan berandu itu tolong dihentikan selama-lamanya, dan semua pihak harus mengambil langkah untuk ikut berpartisipasi, berkontribusi untuk menghentikan kebiasaan berandu selamanya. Demikian, matur nuwun. Terima kasih. Mungkin pertama ke Pak Nanung dulu, Pak, terkait berandu itu, Pak. Itu kan berkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat ya, yang para petani ini kan, ternak itu kan sangat penting ya, sangat penting, sangat signifikan bagi mereka, sehingga kemudian ketika ternak mati itu kemudian terbentuk sebuah tradisi masyarakat yang turun-temurun ingin meringankan beban gitu kira-kira. Nah, selama kemudian tidak ada insentif atau bahkan mungkin penggantian terhadap ternak yang mati karena antraks misalnya dari pemerintah, saya kira apakah mungkin itu dihentikan sebenar-benarnya gitu. Nah, mungkin apakah juga memang ada desakan bagi pemerintah untuk mungkin mengganti atau paling tidak memberi insentif lah terhadap ternak yang mati karena antraks. Terima kasih, Pak. Mati itu tidak hanya sekali ini ya. Sudah sangat sering ada ternak mati itu, sangat sering. Penyakitnya macam-macam. Tidak hanya karena antraks. Memang saya kira sangat baik kalau ada masukan dari pemerintah bahwa jika memang matinya fix positif karena antraks, maka ada insentif atau penggantian, itu saya kira bagus ya. Nah, tetapi yang penting adalah apakah sosial ekonomi masyarakat mendukung ini? Iya, tetapi kalau orang mengatakan
warga lokasi Semanu itu kekurangan, itu saya tidak setuju. Ya. Kondisi sosial ekonomi sudah sangat berubah. Di sana itu warga sudah makmur sebenarnya. Yang sangat kekurangan hampir tidak ada. Ya satu dua adalah itu ya. Tapi kalau dikatakan daerahnya minus, saya kira tidak begitu. Nah, mungkin Berandu itu dimulai dulu, zaman dulu ketika memang masih kekurangan. Nah, sekarang sudah tidak. Non sewu, mohon maaf, warga masyarakat di lokasi yang merokok itu berapa orang? Nah, kalau kita mau berhitung ya, kalau ternyata hampir semua orang merokok di situ, nah sehari itu bisa menyisikan anggaran 20.000 sehari, berarti sebulan dia punya uang 600.000. Sebulan, 600, kalau 1 tahun, 600 dikalikan 12 bulan itu 7.200.000. Itu bukan uang sedikit, uang besar itu. Jadi kalau dari sisi sosial ekonomi, saya tidak setuju ya. Tetapi mari kita bersama-sama selesaikan ini, dan masyarakat diingatkan bahwa kalau ada yang kena antraks, resikonya yang terburuk itu sampai meninggal. Kanten? Pak Nanung, dulu saya terkait dengan, saya Hendrawan dari CNN Indonesia, Pak. Pak Nanung, kaitannya dengan Berandu, apakah Berandu bisa dilakukan untuk sapi yang sehat? Misalnya dalam suatu insiden, misalnya sapi terjatuh ke luang gitu misalnya, apakah ini masih bisa dilakukan atau mungkin ketabrak atau seperti itu, Pak? Tapi yang non penyakit. Itu pertama. Kemudian ke Prof. Wahyuni pertanyaan adalah, apakah spora itu bisa menempel pada permukaan lain selain tanah gitu? Misalnya apakah misalnya ketika warga masyarakat melakukan aktivitas dan kemudian itu bisa nempel di baju, di kulit, yang kemudian bisa berbahaya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kemudian untuk Dr. Citra, kalaupun misalnya benar seperti itu, apakah secara epidemiologis ini mereka harus ada pembatasan juga pergerakan manusianya, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya spora itu apakah hanya di tanah? Tidak. Saya sering melihat laporan di lapangan kejadian antraks. Pasti wartawan itu ngulik. Ya toh? Pengen segera mungkin nomor 1 menyampaikan. Dan ada hal yang penting di situ. Apalagi kejadian di lapangan sapinya disembelih, yang hukumnya harusnya tidak boleh. Artinya apa? Darahnya terkocar kemana-mana, dan sang wartawan biasanya nggak bisa dari jauh, ya loh, mendekat sedekat mungkin. Padahal itu titik bahaya juga. Kenapa? Karena begitu darah tadi tercecer-cecer terbentuk spora, sepatu atau alas kaki yang digunakan, baik itu petani, mungkin yang ingin tahu penduduk di situ, ya toh? Kan sekarang jarang orang nyeker ya. Itu salah satu. Itu nanti pulang ke rumah. Nah, makanya kalau saya tugas di lapangan pakai sepatu yang boot itu, dan misalnya saya ke kampus, tidak saya bawa sampai ke kampus. Jadi saya celup dulu dengan desinfektan. Nah, ini juga termasuk peringatan untuk para wartawan. Saya tahu curious-nya tinggi. Termasuk, nah ini tadi kaitannya termasuk Berandu, termasuk itu tadi ya, spora tidak hanya, itu hanya salah satu contoh di sepatu. Gitu kan? Kalian megang-megang mungkin lihat kandangnya, ini loh kemarin yang sapinya mati. Di kandang itu pun kalau sudah menempel ada spora, bisa nempel di baju kalian, ya toh? Bisa kebawa ke rumah. Maka itu sebetulnya tidak mudah untuk mencegah supaya spora ini tidak menyebar kemana-mana. Itu ya, jadi dengan berbagai hal. Mungkin tambahan sedikit tentang penanggulangan ya tadi, kalau ini sampai ada istilah Berandu ya. Nah, mungkin di tempat lain tidak. Namun sebetulnya kejadian antraks yang biasanya sampai menelan korban manusia, biasanya apakah itu sapi ataukah itu kambing, eman-eman durunge mati, ya kan? Sebelum meninggal, ayo disembelih kemudian, ya itu tadi. Padahal sebetulnya sebelum mati itu kan belum tahu sakitnya apa. Tadi kalau yang ditanyakan misalnya jatuh, terpleset dan diperiksa dokter hewan, ini lebih baik dipotong. Itu ada. Jadi kita ini juga
dalam hal mengobati, dalam hal menentukan prognosanya itu ada. Jadi it's okay karena dilihat kondisi sapi sehat hanya karena kecelakaan begitu ya, itu tidak masalah. Tetapi yang begini ini, makanya kalau hewan sakit hukumnya tidak boleh disembelih. Ya. Apalagi kita belum tahu, apalagi di daerah endemis antraks tidak menutup kemungkinan. Ya. Jadi sebetulnya apa yang harus kita lakukan itu memberi kesadaran pada masyarakat. Itu penting sekali. Ya, bahwa sebetulnya kita kan nggak boleh menakut-nakuti gitu ya. Tetapi dengan adanya kejadian seperti ini di Wonosari, bahwa orang yang makan, termasuk mungkin tidak makan tetapi mengolah, memotong-motong si bangkai tadi, itu bisa dia kena. Dan akhirnya ada yang meninggal. Nah, sistem informasi ini penting, tidak hanya buat petani, tapi buat semuanya. Dan siapa yang harus terjun ke sana? Tidak hanya dokter hewan, tidak hanya dokter manusia, tidak darat peternakan, tetapi semua aspek. Sehingga kita kan ada namanya One Health, satu kesehatan, dan semuanya bisa terlibat di situ. Bahwa antraks itu memang tidak mudah untuk dihilangkan berkaitan dengan spora tadi, tetapi tidak boleh menyerah juga. Apa yang harus bisa dilakukan secara bersama-sama, dan salah satu hal yang penting kesadaran masyarakat ini memang semacam ini ya. Kalau dulu waktu kita AI itu ada di TK-TK itu ada AI, kita cuci tangan, kita ini. Nah, untuk antraks ini sebetulnya risikonya itu jauh lebih besar karena nyawa manusia, ya. Nah, ini mungkin informasi penyadaran ke masyarakat itu harus lebih digiatkan, dan dengan cara apapun monggo, tetapi itu penting sekali. Karena saya lihat juga mungkin orang-orang yang di lapangan itu juga dokter hewan itu sudah bekerja maksimal ya, sudah menangani secara ini, tetapi kenyataannya yang menjadi masalah adalah yang hewan sudah mati dipotong, dibagi bersama-sama. Dan itu sebetulnya sudah pastinya melanggar SOP. Begitu dari saya. Adalah terkait perlukah kita membatasi mobilitas ya. Jadi ketika lingkungannya sudah dikelola, misalkan tadi sudah ini sudah ada batasnya, maka yaitu sebaiknya memang tidak didatangi ya. Teman-teman wartawan juga tadi kalau Prof Ed menyampaikan bahwa alas kakinya Prof itu juga didesinfektan. Jadi kalau sudah berada di area yang berisiko, itulah yang nanti akan dikerjakan oleh teman-teman ya. Jadi yang kemungkinan terpapar bukan kemudian membatasi tidak boleh meliput berita di sana, tetapi tadi berhati-hati kalau memang area tersebut sudah diberikan informasi ada risiko paparan terhadap spora antraks. Jadi perlu kita sangat berhati-hati bahwa kita mungkin juga menginjak sporanya dan juga membawa kemana-mana. Karena ada kejadian juga tidak ada kontak dengan hewan yang sakit, tapi kemudian ada yang mengalami mirip dengan antraks kulit, mungkin karena spora yang terbawa yang kita tidak tahu sampai di mana. Jadi utamanya memang perawatan untuk lingkungan yang terkena, mengisolasinya supaya tidak sampai terkena orang yang banyak, dan orang-orang saya kira dari kesehatan hewan dan juga dari lingkungan memang sudah mempunyai SOP untuk tata laksana di lingkungan. Ada desinfeksi lingkungan juga sehingga tadi meminimalkan risiko orang kemudian membawa spora ke tempat yang lain. Saya kira itu ya dari saya. Pak Nanu. Matur nuwun. Saya kira keberadaan awak media seperti panjenengan itu sangat penting ya. Jadi ketika ada kasus muncul antraks, kemudian dalam waktu hanya 5 menit dan langsung sampai di lokasi, itu kan sangat penting. Nah maka karena tugasnya penting, saya kira penting juga kalau pemerintah menganggarkan sepatu. Setiap satu kunjungan, satu pasang sepatu itu kan bagus ya. Setuju, oke. Karena memang ada potensi begitu. Nah kemudian begini, maaf, apakah berandu itu bisa dilakukan untuk hewan yang sakit
sebenarnya bisa, tetapi yang sehat. Jadi Berandu itu kan inisiatif warga, bukan pemerintah yang menganggarkan, tidak begitu, tapi inisiatif warga. Begitu ada tetangga yang kesusahan kan langsung. Jadi memang kalau di desa-desa itu ya seperti yang terjadi di tempat kita, bahkan tengah malam ada yang meninggal, langsung diumumkan, langsung orang keluar semuanya untuk kerja bakti, pasang teratak dan seterusnya. Termasuk ketika ada tetangga yang punya hewan mati mendadak, maka kemudian warga ada yang berempati, yuk dibantu, terus Berandu diganti begitu ya. Nah, gantinya bagus, tetapi mohon dagingnya jangan dimakan, itu saja. Berandunya boleh, lo kan membantu kan bisa dengan dijadikan uang gitu kan, kemudian dagingnya tidak dimakan. Memang kita semua tahu bahwa namanya hewan hidup, sapi dewasa itu kan kira-kira 20 sampai 23 juta. Tetapi begitu dia sakit, ambruk itu turun jadi 3 sampai 4 juta. Begitu udah mati hanya kira-kira 500 sampai 1 juta saja harganya. Itu pun kalau ada yang mau, kalau udah bau busuk udah nggak mau lagi. Nah maka memang mestinya ketika ada hewan yang belum ambruk tetapi sudah ada tanda-tanda nafsu makannya hilang, kemudian demam tinggi, maka harus segera ada warning begitu. Sudah paham cara ngecek? Tadi Prof. Ait sudah menyampaikan nafsu makannya hilang, badannya jadi kurus dengan cepat, kemudian demam tinggi. Kalau sudah sangat parah kan keluar darah dari lubang-lubang di tubuh, dari mata, hidung, mulut, telinga, debur, nanti tolong dicek ada enggak itu. Kalau enggak aman berarti. Ya. Jadi kalau di kondisi yang sudah sangat parah itu keluar darah dari lubang-lubang di tubuh. Nah cara ngecek demam apa tidak, kalau manusia gampang dicek pakai termometer. Nah kalau ternak gimana caranya? Telinga, pegang. Kita boleh ngecek sekarang. Kalau telinga kita ini dingin, oh berarti sehat ya. Sehat. Nah jadi ternak itu bisa kita pegang telinganya. Ya. Kalau kemudian tidak panas, oke. Kita masih ingat waktu anak-anak kita masih bayi, demam, kita gendong kan nyelangnya di sini ya. Nah sapi juga begitu. Cara ngecek suhunya tinggi tidak perlu pakai termometer, cukup pegang telinganya tadi itu. Gitu. Termasuk ini kan tadi ada warning juga dari Prof. Ait bahwa barangkali kita ya naudzubillah min dzalik pulang bawa spora. Nah mohon kalau habis ngeliput kira-kira 3 atau 4 bulan setelah panjenengan pulang ke rumah dari ngeliput ya, kemudian istri kok nafsu makan hilang di pagi hari, perut mual, demam, tolong dicek barangkali hamil ya. Karena ciri-ciri hamil kan begitu. Loh apa saya salah toh? Loh kan istri masih produktif kok. Loh kan ciri-ciri hamil begitu. Cuma kalau orang yang kena antraks kan begitu juga ciri-cirinya. Nah maka segera cek ke dokter, jangan ambil risiko. Karena Risti itu tidak hanya orang-orang yang autoimun, tapi wartawan juga sebenarnya Risti juga. Nah maka kita harus lebih lebih ngeh habis ngeliput, kalau ada yang sakit di rumah segera cek ke dokter, segera lebih bagus. Monggo Prof. Yuni ya. Tercitra seberapa jarak kita boleh memantau atau melihat itu sulit ditentukan. Mungkin kalau sapinya atau hewannya mati di situ di kandang, apalagi mungkin hewannya tidak kemana-mana, itu lebih mudah. Tetapi kalau hewannya juga hewan umbaran, ya kan, banyak juga yang hewan. Nah ini tadi dikaitkan dengan apakah spora itu hanya nempel di tanah? Tidak juga yang saya bilang dari sepatu, dari sepeda motor ataupun mobil. Nah itu penting. Artinya sebetulnya kalau mau saya berkunjung ke wilayah yang seperti tadi itu, begitu pulang dari ini sudah saya rendam dengan desinfektan, baju pun sudah ganti, di luar langsung direndam, termasuk motor atau mobil itu, terutama yang di bannya, itu disemprot dan dikasih desinfektan juga. Itu salah satu cara. Itu salah satu cara untuk mencegah. Artinya apa? Sebetulnya memang dengan daerah yang sudah seperti itu ditutup.
Hanya yang bertugas saja yang berwenang boleh datang ke situ. Tetapi orang Indonesia, terutama wartawan, curiusnya tinggi karena kerjaannya kan di situ. Nah itu pasti tidak bisa, pasti harus ke sana, deket. Nah itu termasuk ini artinya bukan untuk warga di situ saja, tetapi para pemberikan berita ini juga harus dipahami itu. Ya gitu ya. Karena begini. Sebetulnya dari sisi hukum kesehatan hewan mati itu hukumnya tidak boleh dipotong. Jelas sudah mati. Kemudian yang kedua, kita lihat tadi itu, kalau misalnya itu kan eman-eman ya, daripada ini terus dipotong, padahal tidak tahu. Karena yang namanya antraks, mengalir darah, terjadi penyembulan rektum, menetes dari lubang hidung, lubang mulut, kemudian dari rektum, kadang ikut kencing, itu kalau hewannya sudah mati. Jadi kalau belum mati, dia tidak akan menunjukkan itu. Makanya itu yang harus kita cermati. Ya, artinya bahwa hewan yang mati tidak boleh disembelih. Hewan yang menunjukkan gejala juga tidak boleh diinikan. Kalau misalnya ada hewan di situ, di sana ada kematian pada sapi atau kambing. Di sini sapinya sudah menunjukkan segera dilaporkan dan pasti akan ditangani. Sebelum sampai nanti akan dilakukan vaksinasi. Karena vaksinasi ada juga syaratnya. Hewan harus sehat. Sehingga kalau hewannya sakit harus diobati dulu. Selesai diobati baru dilakukan vaksinasi. Itu ada step-stepnya begitu. Termasuk siapa saja yang kalau di hewan ya, siapa yang harus divaksinasi itu ada step-stepnya. Daerah yang terkena, daerah ini satu pantauan satu atau daerah apa istilahnya itu ada. Begitu ya. Jadi ini untuk semuanya bahwa kalau ada kejadian antraks justru hindari. Tetapi kalau misalnya karena tuntutan pekerjaan tadi harus paham apa yang harus aku lakukan. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih waktu saya kembalikan. Beliau ini cukup sibuk, jadi mumpung ketemu masih ada satu termin lagi teman-teman sebelum kita selesai. Masukan warning dari Prof. Ait. Jadi monggo Bapak-bapak, Mbak-mbak yang besok akan meliput di tempat yang serupa atau sama, berarti udah siap-siap. Apakah perlu membeli sepatu boot? Enggak dibakar. Sepatu boot, kemudian beli disinfektan ya barangkali. Jadi jauh sebelum sampai ke rumah, jauh masih 40 km sebelum sampai ke rumah udah roda dikom, kemudian sepatu dikom dan seterusnya. Kalau perlu ya pakai APD, kalau perlu ya. APD-nya dibuang, bakar. Ya memang bagi teman-teman mungkin ada yang ngeledek, wah gaya. Kan kemarin saya baca di I'm not style, aku orang gaya. I'm not style. Jadi bukannya karena gaya, tapi untuk keamanan diri kita dan keluarga kita. Saya kira demikian. Teman-teman. Masih ada teman?